Selamat malam semua, saya Hendi Wijaya. Kali ini saya akan mengajarkan tentang salah satu tradisi monastik atau spiritualitas biarawan, tentang doa. Hari ini kita akan belajar dari Saint Theophan de Reclus dan juga Matthew de Poor, bagaimana pandangan mereka atau ajaran mereka tentang doa, yang saya kira ini adalah salah satu disiplin rohani yang paling vital di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku percaya kepada Kristus dan kita mau mengikuti setiap perintah atau tindakan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Nah, mari kita lihat sama-sama apa yang diajarkan tentang doa dalam satu tradisi monastik. Beberapa video yang sebelumnya tentang spiritualitas filokalia, tentang Bapa Padang Gurun, ataupun doa puja Yesus, ya, dan berbagai renungan dari firman Tuhan dari kitab suci yang telah saya ajarkan, itu semua nafasnya atau pada intinya adalah kembali kepada satu praktik disiplin rohani, yaitu doa itu sendiri. Dan ini begitu vital bagi kehidupan jiwa, roh, dan bahkan seluruh aspek dari tubuh kita sendiri, di mana doa adalah salah satu bagian vital di dalam kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, saya ingin kembali mengulangi, memperkaya ajaran tentang doa ini dalam tradisi monastik atau tradisi biarawan, apa yang dilakukan oleh mereka, dan bagaimana kita di dalam kehidupan kontemporer ini juga bisa melakukan praktik doa yang demikian. Bukan hanya milik para asketik atau para biarawan, tetapi ini juga menjadi satu bagian kehidupan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks masa kini. Sehingga ajaran-ajaran seperti ini tidak hanya di masa lalu, tetapi juga bisa kita pelajari di masa yang sekarang, dan ini bermanfaat bagi kehidupan rohani kita dalam kita mengikuti Kristus. Baik, yang pertama adalah dari Saint Theophan. Dia berbicara tentang tingkat doa, dan kemudian saya akan membahas tentang dari Matthew de Poor, ya, doa sebagai satu interior batin, seperti apa yang diajarkan. Ada 3 tingkat, nanti kita akan lihat, kita akan bahas satu persatu. Pertama dari Saint Theophan, ya, doa memiliki satu derajat atau satu tingkatan yang gradual, yang makin naik. Yang pertama dia katakan ada doa secara tubuh, atau ini adalah doa dengan bibir, yang terdiri atas membaca, dan bisa berdiri, bersujud, dan sebagainya. Nah, ini adalah doa secara tubuh. Lalu ada tingkat yang kedua, yaitu doa dengan satu perhatian ketika mata batin kita, atau yang sering saya sebut sebagai nous, ya, mind kita, intelek kita, mulai belajar untuk fokus kepada kata-kata yang kita doakan atau yang kita baca tadi di dalam doa yang pertama. Nah, tingkat yang ketiga adalah doa kehangatan, atau ini adalah doa yang melibatkan seluruh fakulti kita, bukan hanya pikiran, tetapi juga satu kehendak dan perasaan yang sudah mulai dihangatkan di dalam hati oleh kata-kata atau pikiran-pikiran tadi yang ada di dalam nus dan bibir kita. Jadi baik yang ada dalam bibir dan di dalam nus itu bersatu padu di dalam hati kita dan menghangatkan hati kita. Nah, Theophan mengatakan nus turun ke dalam hati. Itulah doa. Nus dan perasaan, kehendak kita, emosi kita dipersatukan di dalam hati. Ketika doa ini berlanjut, maka Saint Theophan berkata, doa batin atau doa spiritual telah dimulai. Nah, ini adalah derajat doa yang tertinggi, itu tingkat yang ketiga. Ini adalah tahap terakhir di mana Roh Kudus mulai bekerja berdoa di dalam kita dan untuk kita. Nah, saudara, doa mengambil 2 bentuk, kata Saint Theophan. Yang pertama adalah doa strenuous. Ini artinya adalah kita berdiri, kita berusaha di hadapan Allah untuk terus melakukan satu doa. Ya, baik kita itu membaca Mazmur ataupun kita membaca kitab suci, kita
dengan duduk atau bersila ataupun dengan berdiri, kita berusaha untuk melakukan doa bibir atau doa dengan usaha kita, strenuous, effort kita untuk melakukan doa. Dan yang kedua adalah mendorong diri kita sendiri, self-impelled, ya, self-improve terhadap yang kita lakukan. Dan ketika ini terjadi, maka kita bisa berjalan sendiri, doa yang continuous, tanpa sadar kita terus berdoa. Jadi ada doa yang disengaja, doa yang diusahakan, dan doa yang terjadi dengan sendiri. Pertama, ada doa yang dilakukan oleh manusia sendiri, dan kemudian ada doa yang Allah sendiri berikan kepada kita yang berdoa. Tingkatan pertama, doa yang keras tadi, doa yang strenuous, yang effort, ini dipersembahkan oleh upaya sadar kita, yang dibantu oleh rahmat Allah, anugerah Allah. Dan ini akan mengarah kepada tahap kedua, yaitu doa yang didorong oleh diri sendiri, di mana doa ini muncul secara spontan dari dalam, dari kedalaman. Doa akhirnya menjadi kayak seperti gift, hadiah, ya. Manusia dibawa oleh tangan dan dibawa dari satu kamar ke kamar lainnya, kata Saint Theophan. Nah, saudara-saudara, bukan lagi manusia yang berdoa, tetapi Roh Kudus yang berdoa di dalam kita. Jiwa sekarang ditangkap oleh kesatuan, oleh kekuatan ilahi, dan disimpan dengan sukarela di dalam. Jenis doa ini bisa datang secara berkala, atau mungkin tanpa henti. Maka tidak ada lagi tindakan doa, tetapi seluruh kehidupan kita menjadi satu kehidupan atau kondisi doa. Nah, Saint Isaac the Syrian menggambarkan tahap terakhir dari doa tanpa henti ini seperti berikut. Ketika Roh Kudus mengambil tempat tinggalnya di dalam diri kita, yaitu di dalam hati, maka kita tidak pernah berhenti berdoa. Karena Roh Kudus ini akan terus bekerja berdoa di dalam hati kita. Maka baik ketika kita tidur atau ketika kita bangun, doa tidak akan dipotong dari jiwanya. Tapi ketika dia makan dan ketika dia minum, atau ketika kita berbaring, ketika kita melakukan satu pekerjaan apapun, bahkan ketika kita tenggelam dalam tidur kita, bau harum doa akan terus bernafas di dalam hatinya secara spontan. Ini kata Saint Isaac the Syrian. Sekarang kita lanjut tentang 3 tingkat doa. Banyak dari kita tidak tahu tentang berdoa, kecuali dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu mengucapkan sesuatu di hadapan Tuhan dengan beberapa kata improvisasi kita sendiri secara spontan, ya, kata-kata yang keluar secara spontan, dan kita sering sebut sebagai satu doa, ataupun kadang kita melafalkan beberapa kata yang kita ambil dari orang kudus tertentu, atau dari Bapak Gereja, atau kita pilih dari Alkitab seperti Mazmur ataupun ayat-ayat di dalam Injil dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya semua ini harusnya hanya berfungsi sebagai satu persiapan untuk doa yang benar dan pening. Doa itu rahmat dan berkat, ya, atau dikatakan akan masuk kepada doa selanjutnya. Nah, jika kita mengetahui hal ini, maka kita tidak akan ragu-ragu sejenak untuk memulai mempraktikkan doa. Tidak mudah untuk membagi doa menjadi beberapa tingkatan yang terpisah, karena mereka dipersatukan oleh ikatan yang kuat. Meskipun demikian, mungkin untuk mengklasifikasikan doa bisa menjadi 1-2 jenis, yaitu doa vokal dan mental. Dari pembagian ini, doa kemudian jatuh ke dalam 3 derajat atau 3 tingkat. Nah, ini kata Matthew the Poor. Jadi kita bisa membagi ada doa vokal dan mental. Tetapi 2 jenis doa ini kita bisa bagikan menjadi 3 derajat atau 3 tingkat. Tadi Saint Theophan mengatakan itu ada doa bibir, doa secara tubuh, doa secara nus, kemudian doa di dalam hati. Nah, Matthew the Poor mengatakan sama, ada 3 tingkat derajat doa. Yang pertama ini adalah doa vokal, ya, kemudian tingkat kedua dan ketiga adalah doa mental. Theophan mengatakan doa batin yang melibatkan seluruh hati kita.
Dalam doa vokal, kita mengucapkan kata-kata dan kalimat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, doa vokal itu adalah satu improvisasi kita sendiri, atau ada bagian-bagian yang kita hafal dari kitab suci, atau yang ditetapkan oleh Bapak Gereja. Jadi ini pada dasarnya adalah fondasi di mana kita membangun jenis doa lainnya, yaitu doa mental. Ini adalah pengantar yang mengantar ke satu dialog yang realistik dengan Allah, antara kita dengan Allah. Doa vokal bagaimanapun panggilan untuk masuk ke dalam doa mental dengan mengikuti makna atau arti dari kata-kata yang kita ucapkan atau yang kita doakan. Ini juga membutuhkan satu perhatian batin pada apa yang diucapkan atau kita doakan. Kita harusnya tidak hanya melafalkan kata-kata seolah-olah mereka beralih dari kita kepada Allah. Kata-kata itu harus melewati diri kita sendiri, kemudian keluar langsung dari diri kita sendiri. Doa bisa saja dibacakan atau dinyanyikan secara pribadi atau seperti paduan suara di gereja. Namun bagaimanapun caranya, doa ini bisa membawa pada kondisi perenungan di dalam pikiran atau nus kita. Manusia akan segera merasakan bahwa dia berdiri di hadapan Allah. Sebab sebenarnya sikap doa dengan sendirinya, apakah pribadi di kamar atau di gereja, memang berdiri di hadapan hadirat Allah. Manusia harus mendekati doa vokal dengan hati yang mau bertobat. Dia harusnya dengan rendah hati menyembah Allah dengan perasaan bahwa dia melayani di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jika ini dilakukan, doa vokal semacam itu akan membawa kita masuk ke dalam pengetahuan dan perenungan misteri ilahi. Doa dan pujiannya kemudian akan dicampur dengan satu spirit, satu semangat, satu kemurnian dan kesenangan yang tak terlukiskan. Namun ini tidak berarti bahwa setiap doa vokal harus berubah menjadi doa mental yang kontemplatif. Doa vokal adalah tingkat khusus tersendiri. Ini adalah misteri ilahi yang memiliki nilai dan efek pada kehidupan spiritual kita juga. Ini sama sekali tidak kalah nilainya dari doa kontemplatif. Jadi latihan pertama yang kita mesti kerjakan itu adalah doa vokal, doa strenuous, kata Saint Theophan, yang memang kita usahakan, kita sengaja lakukan, baik dengan doa improvisasi kita, ataupun dengan melafalkan dari Mazmur, atau seperti doa puja Yesus yang kita lakukan tanpa henti, yang kita ambil dari bagian Alkitab, misalnya Injil Lukas, ya, Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, ini terus kita latih sampai kita bisa masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu doa meditasi, atau bahasa Yunani-nya melete. Nah, kadang-kadang disebut doa batin juga. Jadi meditasi ini juga disebut sebagai doa batin. Sebab itu muncul dari kedalaman hati seseorang. Dalam tingkat ini, doa dipanjatkan oleh pikiran dan hati, bukan lagi oleh secara vokal atau lewat mulut bibir kita, tapi ini doa yang menghubungkan antara pikiran dan perasaan. Terkadang mungkin diungkapkan dalam beberapa kata, namun biasanya itu dijalankan dalam satu keheningan dan ketenangan. Ini dapat didefinisikan sebagai satu dialog dengan Allah. Nah, dalam dialog ini, manusia mengingat beberapa karya Allah di dalam ciptaannya. Dia menelanjangi kondisi jiwanya di hadapan Allah, dia menyesali kelalaian dan dosanya, dia mengekspresikan syukur kepada Allah. Tapi dia juga memutuskan untuk memperbaiki hidupnya sesuai sepenuhnya dengan kehendak Allah. Nah, ini yang terjadi di dalam meditasi atau di dalam doa batin melete ini. Lalu ada yang ketiga, yaitu doa tahap ini juga disebut doa diskursif. Doa ini termasuk banyak dan beragam hal-hal di antaranya, mungkin tidak ada hubungan tertentu. Contoh terbaik dari jenis ini adalah Mazmur. Mereka adalah bagian-bagian tertentu dari meditasi Daud dengan Allah. Seperti kadang-kadang pada ciptaan yang tidak rasional, kadang-kadang pada hal yang rasional, kadang-kadang pada hukum, kadang-kadang pada jiwa. Semua ini mungkin terkandung dalam satu Mazmur. Bagaimanapun, itu tidak melampaui dialog yang sangat dinamis, ya, realistis, di mana jiwa mengekspresikan perasaannya terhadap Allah.
Nah, ini adalah satu doa diskursif, doa dialog kita dengan Allah, ya, doa meditasi, di mana seperti yang dilakukan oleh Daud, dia bisa secara dinamis ya berdialog dengan Allah, mengekspresikan satu perasaannya kepada Allah. Seperti kalau kita membaca Mazmur yang ditulis oleh Daud, ini adalah satu contoh doa meditasi yang sangat dinamis, yang terus bergerak, ya, di mana jiwanya mengekspresikan akan perasaannya kepada Allah, kekagumannya kepada Allah, mengekspresikan syukur, menelanjangi jiwanya di hadapan Allah, dan dia bisa memperbaiki hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dia mengingat akan karya Allah di dalam ciptaannya, dan ini semuanya dilakukan dalam satu doa diskursif atau dialog dengan Allah secara dinamis. Nah, itulah tahap kedua, doa meditasi. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah doa yang disebut dengan istilah teoria atau kontemplasi. Ya, di sini doa adalah cara berkonsentrasi sepenuhnya, memfokuskan doa pada satu perintah tertentu, ada pada salah satu karya penebusan Kristus. Jadi lebih fokus. Tapi itu juga berlaku untuk manusia itu sendiri. Manusia akan berada di bawah pengaruh kasih yang kuat, membuat pikirannya sangat waspada. Semua inderanya akan dikendalikan oleh doa, dan keinginannya terfokus pada doa. Hatinya juga akan siap secara spiritual untuk menerima arahan dari Roh Kudus. Nah, kontemplasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, doa kontemplasi yang diperoleh. Nah, keberhasilan kontemplasi yang diperoleh tergantung pada besar kasih yang dimiliki seseorang di dalam hatinya untuk Kristus. Ini juga tergantung pada kesiapan menggunakan semua kekuatan mentalnya, batinnya dalam meditasi pada satu tema tertentu di dalam pikiran dan hatinya. Dia juga harus siap menerima arahan spiritual apapun. Namun, bagian ini bukan tanpa dukungan tersembunyi dari anugerah yang melekat pada kehendak manusia. Rahmat ilahi, anugerah, menawarkan kita kemampuan untuk terus menindaklanjuti, bertahan, menggali lebih dalam ke dalam satu tema doa ini, kata Matthew DePoor. Ini juga membuka di hadapan ruang lingkup pencerahan. Jadi, manusia muncul dengan satu perolehan spiritual yang cukup besar dari doanya. Kemudian kontemplasi yang kedua adalah yang diresapi. Dalam perenungan penuh, hati Allah dengan penuh kasih menyambut Ia sebagai imbalan atas perasaan kasih hangat dalam doa. Di sini, campur tangan ilahi mendorong doa keluar dari batas kehendak manusia dan kemampuannya. Nah, untuk alasan ini, memang sulit untuk menyebutkan hal ini sebagai doa. Kita akan lebih suka menyebutnya satu rahmat doa, karunia doa. Secara sederhana, tingkat doa pertama atau doa vokal bisa digambarkan kita berdiri di hadapan Allah dalam satu ketakutan, dalam satu kekaguman akan Allah. Lalu yang kedua meditasi, kita kemudian bergerak maju menuju pada Allah dalam satu kehangatan hati, satu kerinduan. Dan yang ketiga kontemplasi, kita beristirahat di dalam pelukan Allah yang penuh kasih. Jadi bisa digambarkan kita datang berdiri di hadapan Allah dalam takut akan Dia, kemudian kita bergerak menuju Allah dalam satu kerinduan, dan akhirnya kita dipeluk oleh Sang Bapa yang penuh kasih itu. Nah, kira-kira itu 3 tingkat doa. Itu doa vokal, meditasi, dan kontemplasi. Kita juga bisa menyederhanakan lebih jauh dengan membedakan 3 tingkat ini satu sama lain dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat ke-7. Dia katakan, mintalah, maka itu akan diberikan padamu. Ini adalah satu doa vokal. Carilah dan kamu akan menemukan. Ini adalah satu doa meditasi. Ketuk dan pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah doa kontemplasi. Nah, saudara-saudara semua, 3 tingkat doa ini adalah satu tingkat yang semakin dalam, yaitu dari bibir, turun ke dalam pikiran, dan turun ke dalam hati atau perasaan kita. Jadi mintalah, carilah, maka pintu akan diketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu, sehingga kita akan ada di dalam satu peristirahatan bersama dengan Allah di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, bukankah di saat-saat seperti ini kita perlu melakukan latihan doa seperti itu? Ya, mintalah,
datanglah berdiri di hadapan Allah dalam satu kerendahan hati, dalam satu takut akan Allah. Ini adalah satu doa vokal yang kita sengaja kita lakukan, satu doa strenuous, ya, satu doa usaha kita yang kita lakukan secara sadar. Kita bisa melakukan dalam jam-jam doa tertentu kita, apakah kita bisa mengikuti ritme kehidupan kita, pekerjaan kita, di saat-saat itulah kita sisipi doa vokal tersebut. Atau memang kita menyediakan waktu secara khusus, ya, di saat kita berkumpul dengan keluarga ataupun di saat kita sendiri, kita bisa melakukan hal tersebut. Artinya kita perlu satu usaha strenuous yang sungguh-sungguh untuk mencapai yang namanya doa vokal. Ya, salah satu cerita di dalam petualangan musafir, dia mengatakan ada ribuan kali dia mencoba untuk melakukan doa vokal ini. Kemudian doa vokal akan mendatangkan satu doa meditasi dan kontemplasi. Kiranya ini bisa menolong kita untuk mengerti tentang pentingnya dan dalamnya doa itu sendiri, sehingga akan menggerakkan, memotivasi kita untuk terus berdoa secara benar, dan ini memvitalkan disiplin rohani kita dengan baik. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati kita semua.